Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Saudara Ramadan SMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba untuk menyampaikan materi pertemuan yang keempat mengenai penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan. Ya, kita mulai. Yang pertama, tahap-tahap dalam sistem peradilan pidana. Ada 4 tahap ya. Yang pertama tahap penyidikan. Tahap penyidikan itu dimulai dengan adanya penyelidikan dan penyidikan. Kemudian setelah penyidikan selesai masuk ke tahap berikutnya penuntutan. Setelah itu selesai masuk ke tahap berikutnya pemeriksaan sidang pengadilan. Dan terakhir adalah pelaksanaan putusan hakim. Oke, kita lihat penyelidikan dan penyidikan. Apa sih penyelidikan? Penyelidikan diatur di dalam pasal 1 butir 5 KUHP, di mana disebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Oleh karena itu, penyelidikan dilakukan sebelum dilakukan penyidikan. Jadi, pada tahap penyelidikan, itu belum dapat diketemukan tersangkanya. Nah, jadi jika ada satu peristiwa tersebut dilaporkan ke kepolisian. Nah, belum tentu peristiwa itu merupakan peristiwa pidana. Nah, itu tugasnya penyelidikan. Apakah peristiwa yang dilaporkan atau peristiwa yang terjadi tersebut ada unsur pidananya atau tidak? Jika ada unsur pidana, maka dia masuk ke tahap berikutnya, tahap penyelidikan. Kita masuk pada tujuan penyelidikan. Apa itu? Yang pertama, mengetahui dan menemukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi. Yang kedua, bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Nah, setelah ditemukan bahwa peristiwa yang terjadi ada unsur pidananya, masuklah ke tahap berikutnya yaitu tahap penyidikan. Apa sih penyidikan itu? Yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu memuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan antara lain. Yang pertama, tindak pidana apa yang dilakukan. Yang kedua, kapan tindak pidana itu dilakukan. Yang ketiga, di mana tindak pidana itu dilakukan. Jadi, apa, kapan, di mana. Yang keempat, dengan apa tindak pidana itu dilakukan. Yang kelima, bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Yang keenam, mengapa tindak pidana itu dilakukan. Dan yang ketujuh, siapa pelakunya. Jadi, yang pertama, tindakan pidana apa, kapan terjadinya tindak pidana, di mana tindak pidana itu dilakukan, dengan apa tindak pidana itu dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan, mengapa tindak pidana itu dilakukan, dan siapa pelaku. Nah, penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian integral sistematis dari tindakan lain berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Siapa yang dapat dikatakan sebagai penyidik? Berdasarkan pasal 6 KUHP, penyidik adalah yang pertama adalah pejabat Polri. Dan yang kedua pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang seperti PNS Bea Cukai, Polsus Kehutanan, PNS Imigrasi, Kejaksaan, dan lain-lain. Oke, kita masuk yang ketiga adalah pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan atau penyidikan diawali apabila ada dugaan persangkaan bahwasanya telah terjadi tindak pidana. Persangkaan atau pengetahuan telah terjadi tindak pidana ini dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, tertangkap tangan. Yang kedua, di luar tertangkap tangan. Jadi penyelidikan atau penyidikan itu diawali dengan adanya dugaan bahwa telah terjadi satu tindak pidana. Bisa melalui tertangkap tangan, bisa di luar tertangkap tangan.
Apa itu tertangkap tangan? Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat melakukan tindakan tanpa menunggu perintah penyidik seperti yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 KUHP. Adapun yang dimaksud dengan tertangkap tangan, yang pertama adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana. Jadi ketika dia melakukan satu tindak pidana ketangkap. Kedua, dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Jadi setelah melakukan tindak pidana, beberapa saat kemudian tertangkap. Yang ketiga, sesaat kemudian diserukan oleh halayak ramai sebagai orang yang melakukan. Jadi ketika dia pada saat melakukan atau sesudah melakukan, ketahuan, diterakin oleh masyarakat. Dan yang keempat, apabila sesaat kemudian ditemukan padanya benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Jadi ada 4 kriteria tertangkap tangan. Nah, tadi ada tertangkap tangan. Sekarang ada namanya di luar tertangkap tangan. Jadi dugaan terjadinya suatu tindak pidana itu bisa dari tertangkap tangan, bisa dari di luar tertangkap tangan. Nah, di luar tertangkap tangan itu dapat diperoleh dengan berbagai cara. Yang pertama, adanya laporan. Jadi ada orang yang merasa dirugikan, kemudian dia melapor ke polisi. Yang kedua, adanya pengaduan. Jadi dia masuk kategori delik aduan. Dia merasa dirugikan, masuk delik aduan, dia mengadu ke kepolisian. Dan yang ketiga, pengetahuan sendiri oleh penyidik atau penyelidik tentang terjadinya suatu tindak pidana. Jadi si penyidik sendiri yang menemukan bahwa telah terjadi tindak pidana. Jadi ada 3. Nah, apa perbedaan antara laporan dengan pengaduan? Yang pertama, pengaduan bukan saja berisi pemberitahuan, tetapi juga disertakan permintaan supaya seseorang melakukan tindak pidana. Yang kedua, laporan dapat diajukan setiap waktu. Sedangkan pengaduan hanya dalam waktu tertentu saja. Yang ketiga, laporan dapat diajukan oleh setiap orang, sedangkan pengaduan hanya oleh orang yang berkepentingan yang disebut dalam undang-undang dan dalam tindak pidana aduan. Dan pengaduan dapat dicabut kembali dalam waktu 3 bulan. Nah, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik, baik lisan maupun tertulis. Jadi siapa saja orang yang berhak melaporkan? Siapa saja orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban tindak pidana, dia berhak mengajukan laporan. Yang berikutnya, setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat, bahwa dia tahu, dia pernah dengar bahwa akan terjadi satu tindak pidana. Nah, maka dia juga dapat melakukan laporan kepada kepolisian. Itu diatur dalam pasal 180. Oke. Untuk sesi pertama saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya. Terima kasih.